Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian Stilistika Al-Quran yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam gaya bahasa Al-Quran dan makna dibalik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Kali ini kita akan bahas judul Jalan ke Sorga dalam Takdim wa Ta'khir. Kita akan bahas makna di balik firman Allah surat Al-Insan ayat yang ke-8. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ayat ini menjelaskan tentang amal yang membawa orang mendapatkan rasa aman di akhirat kelak. Ada orang yang kata Allah, ya, kalau kita baca surat ayat yang ke-10 sampai 12-nya, inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Jadi ada nanti pada masanya di padang mahsyar manusia akan berdiri dalam suasana yang sangat mencekam. Wajah manusia abus, pucat pasi. Kenapa? Karena manusia ketakutan di padang mahsyar. Belum lagi suasana yang panas dan mencekam. Yang kata Nabi kita akan diberdirikan selama 50.000 tahun. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin bimiqdarin nisfi yawm wa huwa khamsuna alfasana. Manusia akan diberdirikan Allah di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. Yaitu yang disebutkan Allah di surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Fa izahum qiyamun yanzurun. Ketika itu manusia akan diberdirikan Allah ya di dalam suasana yang sangat panas dan mencekam. Karena itu wajah manusia ketakutan di hari itu. Tapi kata Allah, fawaqahumullah syarra zalikal yaum wa laqahum nadrata wa surura. Ada orang yang dipelihara Allah. Wajahnya tidak takut, tidak ada cemas, tidak ada panas, tidak ada haus. Allah pelihara dia di tempat yang spesial. Bahkan hari itu, walaqahum nadrata wa surura. Wajahnya cerah, riang gembira. Wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Mereka mendapat fasilitas surga. Jadi ada janji Allah. Ya, orang yang diamankan di padang mahsyar kelak, yang dimasukkan ke surga Allah, amal mereka kata Allah wayut imunat ta'am, di dunia mereka senang memberi makan. Siapa yang mereka beri makan? Miskin, orang miskin, yatim, anak yatim, asir, tawanan perang. Jadi ada 3 ya sasaran mereka di dunia ini memberi makan: miskin, yatim, dan tawanan perang. Nah, menariknya dari ketiga objek ini, miskin, yatim, asir, Allah menempatkannya secara berurut. Miskin nomor 1, yatim nomor 2, asir nomor 3. Kenapa Allah urut tempatnya begitu? Kenapa ya diurut miskin, yatim, asir? Kenapa enggak yatim dulu? Miskin terakhir. Kenapa enggak asir dulu? Ya, yatim terakhir misalnya. Kenapa miskin, yatim, asir? Nah, kita kembali ke konsep semantik Arab atau ilmu tilalah. Bahwa takdim itu, jadi kalau sebuah kata diletakkan di awal, takdim namanya. Dan takhir, kalau kata ditaruh di belakang. Apa makna takdim? Takdim itu maknanya ahamiyah. Ahamiyah itu menunjukkan urgensi, penting. Atau aghlabiyah. Aghlabiyah itu menunjukkan makna dominan, ya, dominasi. Atau afdaliyah menunjukkan makna keutamaan, kelebihan. Kalau misalnya saya berkata Ja'a Muhammad wa Ali wa Khalid, kenapa saya letakkan Muhammad di awal? Itu bukan tanpa makna. Karena Muhammad itu mungkin yang paling dominan. Atau mungkin Muhammad itu yang paling mulia. Atau Muhammad itu yang paling penting. Walaupun tidak selalu. Tapi konsepsi bahasa begitu. Sebuah kata bila ditaruh di paling depan itu menunjukkan makna ahamiyah, pentingnya, aghlabiyah, dominasinya, atau afdaliyah, keutamaan. Itu konsep bahasanya begitu. Kenapa tadi Allah mendahulukan miskin, baru yatim, baru asir tawanan perang? Ada beberapa sebab. Pertama,
yang paling banyak di muka bumi ini adalah orang miskin. Itu memang begitu faktanya. Orang miskin paling banyak di muka bumi. Baru kemudian anak yatim. Baru kemudian tawanan perang. Jadi diletakkannya miskin di awal karena itu menunjukkan makna aghlabiyah, makna dominasi. Yang paling banyak jumlahnya di muka bumi ini adalah orang-orang miskin. Baru kemudian anak yatim, baru kemudian tawanan perang. Yang kedua, kenapa miskin diletakkan di awal? Karena miskin itu bersifat permanen. Ya. Sementara yatim ada batas usia. Kalau dia sudah balik, habis yatim. Kalau dia sudah menikah, perempuan habis ya yatimnya. Tapi kalau miskin, tidak ada batas usia. Orang bisa sampai mati miskin. Jadi ini menunjukkan bahwa memang ya miskin ini lebih utama. Kenapa? Karena dia tidak ada batas waktu keadaannya. Kalau yatim keadaannya ada batas waktu. Kalau tawan ada batas waktu sampai dibebaskan, sampai menebus dirinya. Tapi kalau miskin ini sifat permanen. Jadi sifat miskin lebih permanen dibandingkan ya sifat yatim dan sifat asir. Itu namanya afdaliyah, lebih permanen sifatnya. Kemudian yang ketiga, menyantuni miskin dan yatim itu hukumnya wajib. Jadi miskin, yatim itu wajib hukumnya. Sementara tawanan perang itu sunat. Kenapa menyantuni yatim dan miskin menjadi wajib? Karena kata Allah di surat Al-Ma'un, ada orang yang mendustakan agama. Dia tidak dianggap beragama. Siapa mereka yang tidak dianggap beragama itu? Ya, fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'ami al-miskin. Jadi itu kenapa menyantuni anak yatim, orang miskin itu wajib. Karena dia wajib, maka taruh di awal untuk menunjukkan ahamiyah namanya. Menunjukkan makna urgensi. Jadi menyantuni anak yatim, menyantuni orang miskin lebih penting ketimbang tawanan perang. Itu makna ahamiyah tadi. Menunjukkan makna pentingnya. Jadi miskin, yatim itu lebih aham, lebih penting daripada tawanan perang. Sedangkan menyantuni tawanan perang itu tidak wajib. Kenapa menyantuni tawanan perang tidak wajib? Karena tawanan perang itu pasti bukan orang beriman. Yang namanya tawanan perang pasti orang kafir. Nanti kalau dibaca surat Muhammad ayat yang keempat, faiza laqitumul lazina kafaru fadarbur riqab hatta iza ashantumuhum fashuddul wasaq fa imma manna ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu. Apabila kamu berperang dengan orang-orang kafir, maka tebas leher mereka. Kalau kamu tawan mereka, bikin apa? Jadikan kalau mereka kalah, jadikan tawanan perang. Boleh engkau bebaskan, boleh engkau minta tebusan setelah perang berakhir. Itu artinya apa? Tawanan perang itu pasti non-muslim. Orang kafir. Orang kalau sudah bersyahadat masuk Islam, tidak boleh lagi tawan. Tidak boleh menawan saudara seiman. Karena itu, menyantuni orang miskin dan anak yatim itu lebih wajib daripada menyantuni tawanan perang. Itu kenapa diletakkan di awal. Miskinan, wayatiman, baru wa asiran. Untuk menunjukkan makna ahamiyah namanya. Bahwa menyantuni anak yatim dan orang miskin itu jauh lebih penting daripada menyantuni tawanan perang. Inilah alasan kenapa Allah mendahulukan miskin, yatim daripada tawanan perang dalam surat Al-Insan ayat yang ke-8. Karena itu bila Anda hendak berbuat baik, hendak berbagi materi, maka utamakanlah orang miskin dan anak-anak yatim. Utamakanlah mereka yang seakidah dengan Anda daripada mereka yang berbeda keyakinan dengan Anda. Sekalipun mereka sama-sama miskin dan sama-sama yatim. Karena membantu saudara yang seiman, yang seakidah jauh lebih utama. Itulah kenapa perintah berbuat baik dalam bentuk ita namanya pemberian zil kurba, karib kerabat atau yang memiliki hubungan dekat yang diutamakan untuk diberi. Inilah rahasia kenapa kata miskin dan yatim didahulukan daripada kata asir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.